Halo, jumpa lagi dengan saya Gus Adi Kicau. Kali ini kita akan menjumpai teman saya bernama Kadek Rano, yang dimana saya akan menimba ilmu bersama beliau tentang bagaimana cara merawat trotolan bisa masuk keramba. Simak terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kirim kemana kita? Ke Bandung. Disuapin gitu nggak? Sama jangkrik. Biar gini perjalanan, biar aman. Saya kemudian bersama di trotoar beli burung jarang dari dan sempil nggak ada dapat setelah kali orang ini gak isi setelah makanya hijau aja apa ada kalau panas setel kapan pun siap digal pegang ya tuh kan lu yang enggak kita yang ada kalau yang perdus 200 Jani bisa udah bisa kan semua. Del, kirim Bandung. Misalnya kirim Bandung. Om Pandi. Jika ada kirim burung ke Bandung. Oh, jangan apa dek, jangan apa dek. Udah Pandi ini penyerahan. Del. Kirim Bandung. Kapan? Ntar gini ya. ya peluncur ya jalan sana kawan Mana? yo Ini lagi cepat-cepat. Ya udah mana tuh. Coba ngirim Malah ya mas. Matiin dulu rokok. di masker. Enggak sih mau masker. Wah. Pak Dek. Ya. Perkenalan dulu Pak Dek. Udah mulai nih? Dah. Perkenalan. Dengan siapa beli? Saya Kadek Rano, asli Bali, dari Bali. Ini menjual trotolan sekarang ya. Ya. Dulu pemain di Ganteng. Ya, dulu saya pemain murni karena Dari tidak tim Sunari. dari tim Sunari BC. Sunari BC. Ya. Pak Dek, ini banyak teman-teman gimana sih caranya memandikan keramba si trotolan anis merah ini? Kalau saya biasanya mandiin trotolan itu untuk ngajarin mandi keramba, lebih alangkah bagusnya pakai sangkar kotak, tapi pintu tengah. Dalam artian pintu tengah itu tapi tangkringannya dikedepankan. Kalau pakai sangkar bulat, biasanya kalau udah dewasa itu agak susah dia pakai pintu tengah. Pasti mau masuknya lewat bawah aja gitu. Makanya alangkah bagusnya mandiin trotolan itu pakai pintu tengah sangkar kotak. Berarti harus pintu tengah. Harus pintu tengah. Untuk kebiasaannya pas sudah dewasa. Kalau pakai pintu bawah itu biasanya kalau udah dewasa itu dia cenderung keturun
untuk nyari pintunya, nggak mau langsung loncat dia. Itu pengalaman pribadi saya. Menurut pengalaman di Facebook ini kan banyak orang ngeser-ngeser udah. Malah bagusan pintu bawah katanya. Berarti pada terbalik ya? Kalau saya sendiri pribadi mending pakai pintu tengah. Karena untuk kedepannya pas dia dewasa itu, kayak saya bilang tadi itu, biasanya kalau udah dewasa dia cenderung ke bawah untuk masuk ke kerambah, nggak langsung mau dari tangkringannya masuk ke kerambah. Kalau udah kebiasaan pintu tengah dari kecil, pasti langsung dah dari tangkringan itu dia masuk ke kerambah, nggak turun lagi. Pengalaman pribadi. Dari segi jinaknya atau girasnya, Pak Dek milih yang mana? Mending kalau trotolan, mending cari yang agak giras sedikit. Trotolan pasti pas dia masih habis loloh itu kebanyakan jinak. Udah itu, udah mulai makan kering baru kelihatan karakter aslinya. Udah mulai agak giras ya. Itu yang gini enak ya, semi ya? Ini kan ya orang master nih milih kan pasti enak burungnya. Master Sunari BC-nya yang beli ini pasti enak burung. Biar gak ada yang mau, tapi dia yang mau udah ada kelebihan mungkin. Boleh dicontohin sedikit pada mungkin bisa di kerambah ya? Bisa di kerambah. Sangkar kotak. Sangkar kotak pintu tengah ya bisa. Baik. Oke. Oh, enggak ada. Kenapa? Cara ngajarin trotolan untuk mandi kerambah, saya pakai pintu tengah ya, bukan pintu Ya, bawah. pintu tengahnya. Kalau saya biasa nambahin tangkringan dulu, biar dia dekat pintu. Trotolan itu kita bikin mental yang super, jangan takut tengah kalau trotolan. Kan udah dekat pintu, biar lebih gampang. Ada ditawarin gitu. Langsung masuk dia. Masuk dia. Oh, langsung masuk gitu nggih? Ya. Pokoknya Jadi lebih gampang daripada pakai gini yang apa namanya pintu bawah tuh kadang-kadang pas dia udah gede itu turun nyari dari pintu ya. kerambahnya, Kayak bingung contoh dia. ini nggih. Kayak ini kan pintu bawah dia. Ya. Bawah. Pasti turun dia nyari gini. Berarti lebih enaknya pintu tengah ya, Pak Dek? Kalau saya pribadi kan pengalaman orang itu beda. Kalau Ya. pengalaman saya gitu lebih bagus. Dia udah dewasa tuh lebih gampang kerambahnya. Baik. Dari tangkringan sangkar ke tangkringan kerambah itu lebih gampang. Ini banyak gini ada burung dari mana aja, Pak Dek? Ini rata-rata trotolan Singaraja semua, Ya, jaminan jantan. jaminan jantan 100%. Tadi udah lihat juga pengiriman ke Bandung. Astung Karo. Mau lihat koleksi yang lain, Pak Dek? Oh, ini calon pembeli, bos-bos. Ini calon pembeli di sini udah. Lagi mantau nih. Trotolan sisa dikit, kebanyakan udah dikit. Udah dikit. Ya. Oh, punya Tinggal orang-orangnya. mau siap kirim aja. Terus gacuannya, Pak Dek, mana? Gacuan ya mau dijual nih. Kalau ada teman-teman mau gini anarkis mau dijual dengan harga ya sesuai Fantastis. kualitas lah. Sesuai kualitas. Lucu. Bukan terlalu mahal, bukan terlalu murah. Iya. Sesuai kualitas lah. Ya, dan tidak sombong ya, Pak Dek. Ya? Dan tidak sombong. Burung lagi on fire. Mudah-mudahan cepat laku anarkis, Pak Dek. Amin, Astagfirullah. Itu jagoannya Pak Dek juga. Ya, ini pelong-pelongan, teleran ada. Baik Pak Dek, cerita singkatnya saya ucapkan terima kasih udah menyambut siang di sini dan berbagi ilmunya tentang trotolan anis merah. Semoga kedepannya anis merah tambah maju, tambah ramai. Ya, baik. Maupun rumah maupun gantangan. Untuk pelestariannya Pak Dek mungkin bisa apa namanya? Untuk pelestarian anis merah gimana menurut Pak Dek, kan terus diambil-ambil gitu anak-anaknya. Gini, sekarang kan kembali ke petani. Kalau petani ingin dia punya penghasilan lebih,
anggaplah setiap setahun sekali dia kan harus sadar sendiri. Dalam artian jaga habitat. Kalau bisa anakan ketiga jangan dipanen, cukup yang kedua, yang ketiga buat indukan. Itu aja. Dan bagi apa namanya? Agar tetap lestari kan? Agar tetap lestari. Bagi penembak, penjaring gitu. Stop tembak stop dan lah. jaring. Itu kan habitat kita, ciri khas burung asli Bali. Jaga kelestariannya. Makasih supportnya nih Pak Dek. Oke, siap. Saran dan supportnya. Yang ucapin terima kasih Pak Dek. Ya, oke, dah. Nah itu dia tadi keseruan kita di rumahnya Pak Dek Rane. Semoga tips beliau bisa bermanfaat untuk saya juga sebagai pemula dan kalian. Bye. Thank you untuk melihat video ini. Terima kasih.